بهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pembahasan kita masih berbicara bab al-muraqabah, tepatnya hadis yang sangat agung sekali, yang kedudukannya sangat mulia, yaitu hadis Jibril, yang mana ini berbicara tentang agama. Kita sudah bicara panjang lebar hadis ini, dan kita kali ini memasuki penjelasan tentang sebahagian tanda-tanda kiamat, yang mana ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yang mana ini merupakan pelajaran yang diambil dari Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat. Ini sebuah pertanyaan yang kadang orang lupa tentang kiamat. Ini sebuah pembicaraan yang umat-umat yang kafir kepada Allah dan Rasulnya tidak percaya akan adanya kiamat. Maka Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasul alaihissalam, akhbirni 'anis sa'ah, wahai Muhammad, ya, beritahu aku tentang kiamat itu. Artinya anis sa'ah, an waqti qiyamiha, tentang kapan terjadinya kiamat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha, jadi yang ditanyakan tentang waktunya kiamat itu, orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang mana ilmu tentang kapan terjadi kiamat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ini perkara gaib. Itu jawaban Rasulullah SAW ketika Jibril bertanya kapan kiamat. Maka sungguh tidak layak, tidak sopan, sangat tidak pantas orang-orang yang coba melacak-lacak tanggal kiamat. Ini sangat tidak boleh. Dengan mengatakan kiamat terjadi tahun sekian, pada bulan sekian, ini tidak ada yang tahu. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya kapan kiamat, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, tentang kapan terjadi hari kiamat itu, orang yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Hadirin yang saya muliakan, kenapa? Karena hal ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka ketika demikian, jawabannya, Jibril bertanya lagi kepada Rasul alaihi salatu wassalam, fa akhbirni an amaratiha, kalau demikian maka kabarkan aku tentang tanda-tanda kiamat. Amaratiha, alamatiha, alamat-alamatnya. Tanda-tanda kalau mau kiamat itu apa?
Maka qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amah. Al-amah maknanya adalah al-mamlukah, budak hamba sahaya yang perempuan. Ya. Antalidal amatu rabbataha. Rabbataha maknanya malikaha, ketika budak melahirkan tuannya. Luar biasa. Rasul mengatakan antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda kiamat dalam hadis ini, yang pertama adalah nanti budak itu melahirkan tuannya. Ini para ulama memberikan penafsiran, pemahaman terhadap hadis ini. Yang pertama, hadza isyaratun ila kathratil uquq. Makna budak melahirkan tuannya, budak perempuan melahirkan tuannya adalah isyarat akan banyaknya durhaka, akan banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak tidak lagi menghiraukan dan tidak mengetahui hak-hak orang tuanya. Bagaimana itu terjadi? Gambarannya adalah bihaitsu yu'amilul waladu ummahu mu'amalatas sayyidi amatahu. Ini si anak, dia bermuamalah, berinteraksi dengan ibunya sebagaimana majikan sang tuan bermuamalah dengan budaknya. Ini maknanya. Maka si tuan itu ada kala yang memukul si anak, si budak. Tuan itu berhak melakukan, dia menjual budaknya, kan begitu? Tuan, pemilik budak itu adalah bisa dijual belikan dia. Jadi dibagikan, digolongkan bagian daripada harta si tuan ini. Maka dijual belikan. Maka kita lihat bagaimana dahulu ketika awal Islam datang. Di antara cara dibebaskan budak-budak itu adalah dibeli dari tuannya. Kita pernah membaca dan mendengar bagaimana kisah para sahabat yang dulunya mereka adalah para budak, kemudian dibeli oleh sahabat-sahabat yang lain, dimerdekakan dari tuannya. Kita mempelajari bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, berapa orang yang beliau merdekakan. Saya ingin mengatakan di antara bentuk durhaka anak adalah sebagaimana dikatakan tadi, sebagaimana tuan memperlakukan budaknya. Maka kalau si tuan boleh memperjualbelikan anaknya, budaknya, nah begitulah ketika durhaka seorang anak, bukan hanya memukulnya, bukan hanya menghardiknya, bukan hanya menyuruhnya untuk memikul barang-barang, untuk bekerja berat, bekerja keras, akan tapi bahkan sampai ibunya pun diperjualbelikan. Kalau demikian pemahaman makna budak melahirkan tuannya. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini sedikit banyak sudah mulai muncul. Kalau anak durhakanya dengan menghardiknya, menghardik orang tua, banyak. Mudah-mudahan tidak ada di dalam rumah tangga kita. Anak memukul orang tua, bahkan hari ini membunuh orang tuanya, sudah menjadi berita yang sering kita dengar juga. Ini zaman di antara tanda-tanda kiamat itu sudah muncul. Maka ini makna yang pertama, isyaratun ila kathratil uquq bihaitsu yu'amilul waladu ummahu mu'amalatas sayyidi amatahu.
Hadirin yang saya muliakan, kemudian penafsirannya banyak. Di antaranya nanti ketika mau kiamat, adalah antaral hufat, engkau akan melihat orang-orang yang tidak punya sandal. Al-hufat man la na'la lahu, dia tidak punya sandal, artinya telanjang kaki. Al-aurat, ini orang yang tidak punya pakaian di badannya, ya, telanjang badan. Al-alah, al-alah ini adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Di antara tanda kiamat, engkau akan melihat orang yang kesehariannya telanjang kakinya, badannya nggak ada baju, dia adalah orang-orang fakir. Ri'a asya, mereka adalah pengembala kambing, ru'atul ghanam. Ri'a asya artinya ru'atul ghanam. Bagaimana kondisi mereka ketika menjelang kiamat? Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Siapa? Orang tadi. Maka jangan langsung dilihat bangunannya. Siapa yang berlomba-lomba dirikan bangunan? Yang nanti geluk semawe lihat, ini toko ini kemarin nggak setinggi ini kenapa lebih tinggi ini? Udah tanda kiamat. Pemiliknya sejak dulu memang orang kaya. Jadi yang dilihat bukan tanda kiamatnya langsung di bangunannya. Di sini Rasul mengatakan mereka yang hari-harinya adalah telanjang kaki, tidak ada pakaian, orang-orang fakir, kehidupannya sudah mulai berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Maka dikatakan yatatawaluna fil bunyan, ay yatanafasuna fi irtifa'ihi wa kathratihi. Mereka ini bersaing, yatanafasun, mereka saling bersaing. Sesama orang fakir yang dulunya mereka fakir, saling bersaing untuk meninggikan bangunan dan memperbanyak bangunannya. Hadirin yang saya muliakan, di sini kita lihat bagaimana perubahan zaman. Yang tadi ditafsirkan bagaimana orang Arab dulu dengan orang Arab sekarang. Ini di antara hal penting. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam pun pergi. Yang mana para sahabat mengira itu adalah seorang laki-laki dan tidak dianggap itu seorang malaikat. Nah, mereka belum mengenal. Kemudian ar-rajulu as-sa'il falabitha Umar maliya, maka Umar pun dalam waktu yang lama dia menunggu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Umar, atadri," artinya ata'lam, tahukah kamu manis sa'il, siapa yang bertanya itu? Yang bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bagaimana kapan kiamat, apa tanda-tanda kiamat. Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab. Ini adab. Tidak ngerti, enggak tahu, walaupun menyaksikan, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Hari ini, Pak, di antara yang perlu banyak dipelajari oleh pelajar hari ini, oleh umat hari ini, oleh orang yang beragama hari ini, harus banyak belajar dan banyak belajar berani untuk mengatakan Allahu a'lam. Harus banyak berani mengatakan aku tidak tahu. Kalau kita baca kitab para ulama tentang adab berfatwa, tentang adab terhadap ilmu, maka hari ini di antara yang sudah mudah hilang pada diri seseorang
bahkan pada seorang pelajar adalah tidak berani mengatakan aku tidak tahu, bahkan tidak berani mengatakan Allahu a'lam, atau Allah yang paling tahu yang paling benarnya apa, atau kalimat Allahu a'lam bis-shawab. Bahkan menjadi sebuah peraturan mungkin dalam sebuah tulisan ilmiah. Coba jawab mungkin ini yang di kalangan kita mahasiswa S1, S2, S3, boleh nggak tulis di risalah ilmiah, di tulisan kita, di ujungnya Allahu a'lam? Ada? Mohon para dosen menjawab, apa alasannya nggak boleh? Kalau memang nggak boleh, boleh nggak setelah kita tulis kaji penelitian semua syab banyak sekian halaman, 150 halaman, untuk kita mendapatkan gelar S1 kah, S2 kah, S3 kah, bisa nggak tulis itu ada wallahu a'lam? Ketika sidang bisa nggak menjawab Allahu a'lam? Ya. Silakan yang tahu dipertanyakan. Kalau nggak bisa, kenapa? Kalau alasannya sebagai risalah ilmiah, sebagai tulisan ilmiah, jadi kalau ilmiah nggak boleh mengatakan Allahu a'lam, Allah yang paling ilmiah, Allah yang paling tahu. Ya, ini mungkin oke lah, itu ada aturan lain. Tapi ingin kita katakan, ketika umat itu terdidik dengan sesuatu yang nggak boleh mengatakan Allahu a'lam dalam sebuah pembahasan ilmu, atau tidak boleh mengatakan apa? Tidak berani mengatakan saya tidak tahu. Anda harus tahu. Ya memang nggak tahu. Bagaimana cara harus tahunya? Baik. Nanti ada bab. Maka di antara riwayat dari salafus salih ridwanullahi alaihim, para sahabat, para tabi'in, kita dapatkan mereka itu orang-orang yang berani mengatakan la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Maka dianggap kalimat la adri, aku tidak tahu, itu setengah daripada ilmu. Setengah daripada ilmu. Imam Malik rahimahullah, di antara kisah yang sangat masyhur, ketika ditanya oleh utusan yang bertanya tentang beberapa persoalan untuk dibawa kepada masyarakatnya tentang agama, maka dari sejumlah masalah beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam besar, apakah boleh ini kalimat Anda tidak tahu wahai imam, saya bawa pulang ke kampung? Boleh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa? Karena diri mereka itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana. Akan ditanya oleh Allah, engkau mengatakan tidak tahu, dan tahu mengatakan tidak tahu juga nggak boleh. Hadirin yang saya muliakan, ya, ini sebagai bahan renungan saja. Nah, oke. Kalau itu terjadi pada di kalangan para pelajar, para ahli ilmu, bagaimana dengan kita yang tidak bergelut di bidang ilmu agama? Bahkan berani-beraninya untuk membuat sebuah keputusan, membuat sebuah statement dan menyebarkan kepada orang lain yang begitu mudah. Ketika dikritik, dibilang ini referensinya di mana? Sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Oh, langsung kadang kita tidak terima. Ini lebih besar lagi masalah. Sejatinya itulah orang-orang yang merusak agama. Itulah model-model orang yang merusak ilmu agama ini. Kenapa? Karena ketika satu masalah itu dibicarakan oleh orang yang tidak pernah berkecimpung di bidang itu,
maka dia merusaknya sudah pasti dibandingkan memperbaikinya. Ini penting. Enggak cukup kita beragama dengan penampilan aku seorang yang nampak agamis, kemudian dengan itu seakan kita legal untuk berbicara apapun tentang agama. Tidak bisa. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian kita lihat setelah Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam banyak hadis. Kadang Rasul bertanya itu kepada para sahabatnya, sahabat kadang menjawabnya tidak tahu atau Allahu a'lam, kemudian Rasul menjelaskan. Ini boleh ditiru oleh kita para guru ketika mengajarkan anak-anak didik kita. Kita bertanya kepada dia, kemudian mereka tidak bisa menjawab, kemudian kita jelaskan jawabannya. Ya. Kenapa? Agar tidak tersimpan syubhat dalam diri mereka. Tidak timbul pertanyaan yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang memberikan mafsadah. Hadirin yang saya muliakan. Maka Nabi mengatakan innahu Jibril, sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril. Yang tadi bertanya Islam, iman, ihsan itu Jibril. Ngapain? Rasul menjelaskan yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian ini untuk mengajarkan agama kalian. Jadi apa yang ditanya oleh Jibril tadi dan Rasulullah jawab dalam hadis tersebut, Islam, iman, ihsan, kiamat dan tanda-tandanya, itu agama. Itu agama. Hadirin yang saya muliakan. Maka kita lihat hadis ini ketika dibahas oleh para ulama panjang lebar. Tentang Islam saja dari syahadatain dalam kitab tauhid panjang lebar. Apa saja yang membatalkan syahadat? Ketika dibahas rukun yang kedua, salat, kita lihat dalam kitab-kitab fikih betapa banyak, betapa luas pembahasannya. Kemudian ketika dibahas zakat, kita lihat fikih zakat begitu banyak. Kemudian ketika dibahas tentang haji, kita lihat kitab haji begitu tebal, begitu luas. Kita lihat dibahas masalah Ramadan, puasa Ramadan, dan setiap tahunnya tidak habis-habis umat mengulang kaji tentang fikih puasa. Bicara iman, kita lihat dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, kitab akidah, dibahaskan apa itu iman, dijelaskan satu persatu rukun iman, iman kepada Allah, ayat-ayat tentang iman kepada Allah, hadis-hadis tentang iman kepada Allah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan kepada para sahabat, iman kepada para rasul, panjang lebar kitabnya, besar. Ya, rukun sampai rukun iman yang ke-6. Dibahas tentang ihsan, muraqabah. Bagaimana akhlak seorang mukmin. Dibahas tentang kiamat. Kita perhatikan kitab-kitab tentang asyaratus saah, tanda-tanda kiamat. Subhanallah.